Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bisa berkumpul bersama, dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu, melanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita masuk pada surat yang ke-83, yaitu surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka dan kita baca seperti biasa ayat 1 sampai ayat yang ke-36 surat Al-Mutaffifin. Dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harfun walakinnal alifa harfun wal lam harfun wal mim harfun likulli harfin asyru hasanat. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Likulli harfin asyru hasanah. Setiap satu huruf aku sediakan 10 kebaikan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yajunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma'idin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu
أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Wailun celakalah. Wail ada maknanya halaka, hancur, binasa. Ada juga wailun maknanya adalah wadun fi jahannam, satu lembah di dalam neraka jahanam. Maka tidak keliru kalau ada terjemahan Al-Quran dengan menerjemahkan neraka wail, neraka wail, karena orang masuk neraka pasti hancur. Wailun celakalah, lil mutaffifina bagi orang-orang yang curang. Curang seperti apa? Nanti ada tafsir. Siapa al-mutaffifin? Orang-orang yang curang itu
Alladzina yaitu orang-orang idaktalu jika mereka menimbang, menakar, alan nasi atas manusia. Maksudnya mereka meminta ditakar ketika membeli. Yastaufun, mereka meminta untuk dilebihkan, dicukupkan. Wa idza kaluhum, dan jika mereka menimbang, hum untuk mereka, au wazanuhum atau menimbang. Nanti ada perbedaan antara al-kail wal mizan. Sementara kita terjemahkan wa idza kaluhum, dan jika mereka menakar, au wazanuhum atau mereka menimbang, yukhsirun, mereka suka menguranginya. Ala yadhunnu, tidakkah, ala yadhunnu, tidakkah punya anggapan, ulaika mereka itu, annahum sesungguhnya mereka, mab'utsuna pasti akan dibangkitkan. Kapan? Liyaumin pada satu hari, azimin yang sangat besar. Kapan itu? Yauma yaqumu, yaitu pada hari ketika berdiri. Siapa yang berdiri? An-nasu, manusia. Li rabbil alamin, untuk Robnya. Siapa? Rob semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, sekali-kali jangan bersikap seperti itu. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang banyak dosa. Kalau fajirun, orang berbuat dosa. Kalau fujjarun, orang yang sangat banyak berbuat dosa. Lafi sijjin, benar-benar berada di dalam sijjin. Wa ma adraka, tahukah kamu wahai Muhammad, ma sijjin, apa itu sijjin? Kitabun marqumun, yaitu kitab catatan, marqumun yang isinya amalan, catatan yang berisi amalan. Wailun, celakalah, yauma idin, pada hari itu. Siapa? Lil mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Alladzina, yaitu orang-orang yukadzibuna, yang mereka terus mendustakan. Dimaknai terus karena ilmu mudhari continuous. Ilmu mudhari itu memiliki faidah lil hadir wal mustaqbal. Sekarang, sedang berlaku, dan yang akan datang. Continuous. Alladzina, yaitu orang-orang yukadzibuna, yang mereka terus-menerus mendustakan. Mendustakan apa? Biyaumiddin, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah mendustakan, bihi, terhadap hari pembalasan, illa, kecuali, kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athimin, lagi suka berbuat dosa. Idza tutla, jika dibacakan, alaihi, atas orang yang suka melampaui batas dan berbuat dosa. Apa yang dibacakan atas orang itu? Ayatuna, ayat-ayat kami. Qala, pasti dia akan menjawab, asatirul awwalin. Nah, ini hanya kisah-kisah, dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Begitulah komentarnya. Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan, rona, akan menghiasi, ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Apa yang akan menghiasi atas hati-hati mereka? Maknya maksai, menunjukkan seluruh bentuk dosa kecil, dosa yang terkecil lagi.
dan dosa yang besar lebih besar lagi. Semua dosa-dosa itu akan menghiasi hati mereka. Kanu, yang dulu mereka keadaannya yaksibun, suka melakukan perbuatan maksiat. Jadi rona akan menghiasi ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Apa yang akan menghiasi? Makanu yaksibun, apa saja yang dulu pernah mereka perbuat dari dosa-dosa. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka ar-rabbihim, dari Rob mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, benar-benar akan terhalang, terhijab, lamahjubun, tidak bisa bertemu dengan Robnya. Padahal kenikmatan yang paling nikmat ketika nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang mukmin itu adalah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa ya? Al-Qiyamah ayat 22-23. Nadhirah yang pertama pakai sod, ada titiknya, apa itu namanya? Po. Kemudian nadhirah yang kedua, to ada titiknya. Ya, dari nadhara. Wajah-wajah ketika itu orang-orang yang ada di dalam jannah sumringah, nadhirah, sod ada titik. Sumringah itu farhan kamilah, jadi bahagia yang sempurna. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, terhadap Robnya mereka nadhirah, mereka memandangnya, melihat dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Tapi mereka tidak bisa karena terhijab oleh perbuatan dosa-dosa. Kita lanjutkan ayat 16. Tsumma, kemudian, innahum, sesungguhnya mereka, lasalu, benar-benar mereka akan memasuki al-jahimi, neraka jahim. Tsumma, kemudian, yuqalu, dikatakan, hadzal ladzi, inilah alladzi kuntum bihi, yang kalian keberadaannya dulu ketika di dunia, tukadzibun, kalian mendustakannya. Inilah neraka yang dulu ketika di dunia, kuntumnya kan di situ past tense, sesuatu yang sudah terjadi, artinya dulu, ya, menjelaskan, menceritakan tentang keadaan dulu. Tukadzibun baru continuous tense. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi, inilah neraka jahim yang keadaan kalian dulu ketika di dunia, tukadzibun, kalian terus mendustakan. Kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab catatan bagi orang-orang yang berbuat bir. Abror itu birrun abror, orang-orang yang suka berbuat baik. Lafi illiyin, lamnya lam taukid, penekanan makna untuk menghilangkan rasa ragu. Lafi, dan benar-benar, lafi itu benar-benar berada, illiyin, di illiyin. Wama adraka, dan tahukah kamu Muhammad, ma illiyun, apa itu yang disebut dengan illiyun? Kitabun, yaitu kitab, marqumun, yang isinya catatan. Yashhadu, yang menyaksikan hu, terhadap kitab catatan itu. Siapa yang menyaksikannya? Al-muqarrabun, makhluk-makhluk yang mulia yang didekatkan. Maksudnya adalah para malaikat. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, lafi na'imin, itu benar-benar berada di dalam kesempurnaan nikmat. Ya. Kalau ni'amun nikmat, kalau na'im, ya, itu sigot mubalaghah, fa'il. Ya. Sebagaimana orang yang tidur, ya, orang yang tidur misalkan naimun, orang tidur. Kalau pakai hamzah,
naimun, orang yang sangat tidur, berarti jago molor. Berbeda. Kalau naimun itu umum tidurnya 2 kali misalkan, siang, malam sebentar. Tapi kalau naimun hamzah itu orang yang jago tidur. Ya. Atau nawwamun, nah, itu juga sigot mubalaghah. Sekarang naimun, orang yang merasakan nikmat. Tapi kalau naimun, wah itu kenikmatannya lebih. Karena ini berbicara tentang surga. Ya. Itulah bahasa Al-Qur'an. Jangan salah. Al-Qari'ah padahal Al-Qari'ah. Itu bahaya itu. Ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kenapa kok bisa jadi hari kiamat ya? Terjemahannya, padahal Al-Qari'ah itu adalah seorang perempuan yang membaca. Kamu saja yang salah baca Quran. Belajar lagi dong nahwu sorofnya ya. Baik, kita lanjutkan. Bahayanya didengar oleh banyak orang di media lagi ya. Alal araiki, kita lanjutkan. Berada di atas dipan-dipan yang zurun, yang mereka terus ya, melepaskan pandangannya dalam jannah. Masya Allah. Ta'rifu, kamu Muhammad dapat mengetahui identitas mereka. Dari mana? Fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka itu terlihat nadratan na'im, pakai bo ya. Nadratan na'im, sod ada titiknya. Yaitu terlihat di wajah-wajah mereka nadratan na'im, kesempurnaan bahagia, merasakan kesempurnaan kenikmatan. Kenapa? Yusqauna, mereka diberi air minum. Dari saqo yasqi, memberi minum. Yusqauna fi'il mudhari majhul yang artinya di ya. Karena jama' mudzakkar salim yusqauna. Kalau satu orang yusqa, diberi minum. Yusqauna, mereka ahlul jannah itu diberi minum mirrahiqin, dari khomer yang murni, makhtumin, masih ada segelnya. Kalau sekarang kan memabukkan, di sana sekali teguh ingin lagi. Sekarang beli madu saja awas tiruan, masih dibeli padahal sudah dikasih tahu awas tiruan. Nah, di sana madunya murni, khomernya juga sekarang bisa tiruan, bukan khomer asli. Kalau khomer asli kan ini aksiru khomro, ya. Aku memeras khomer, maksudnya anggur yang sudah ranum kemudian diperas, ditaruh dalam tong, kemudian ditutup rapat dan disimpan di bawah tanah. Itu orang-orang jahiliyah dulu begitu. Kalau 1 pekan harganya lebih murah, tapi kalau udah 2 pekan sampai 1 bulan 3 bulan itu aromanya lebih menyengat dan lebih mahal. Nah, itu khomer yang asli. Rahiqim makhtum, mereka diberikan air minum dari khomer makhtumin yang masih tersegel, khomer yang murni, rahiq. Makanya dijadikan sebuah nama kitab sejarah sirah oleh Syekh Mubarak Al-Furi, dan itu pernah juara 1, judulnya Rahiqum Makhtum. Itu beli, ada buku sirah judulnya Rahiqum Makhtum. Itu diilhami dari ayat ini ya. Khomer yang murni, makhtum yang masih tersegel, supaya ada harga jualnya ya, dikasih nama bukunya Rahiq Makhtum. Baik. Khitamuhu, laknya khomer itu miskun, dari misik kasturi, sehingga mengeluarkan aroma semerbak kasturi. Wadahnya, tempatnya. Wa fi dalika, dan dalam urusan ini, kalau ingin masuk jannah merasakan kenikmatan khomer, faliyatanafasi, maka hendaklah saling berlomba-lomba. Siapa? Al-mutanafisun, orang-orang mukmin yang mau berlomba-lomba. Hendaklah
berpacu, falyatanafas. Wa mizajuhu, dan campurannya khamr itu min tasnim, dari tasnim. Apa itu tasnim? Nanti ada penafsirannya. Istilah tasnim. Maka pada ayat 28-nya Allah jelaskan apa itu tasnim. Ainan, yaitu sebuah mata air. Yashrobu, yang terus meminumnya. Ingat di situ kalimatnya, kata kerjanya berupa continuous tense, ilmu mudhari, ya. Ainan berupa air, sumber air. Yashrobu, yang terus meminumnya. Biha, terhadap sumber air itu. Siapa yang terus meminumnya? Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang ajramu, yang mereka telah berbuat dosa besar. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Karena istilah dalam Al-Quran ada orang mujrim. Mujrim itu istilah bagi orang-orang kafir. Ya, jadi kalau antum baca mujrim, nah berarti orang kafir. Tapi kalau fasik, dia orang muslim tapi berbuat dosa besar. Berbuat dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, itu fasik. Tapi kalau mujrim diambil dari kata ajrom. Ya, sebagaimana dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang kafir, berarti bukan muslim. Nanti ada kastanya, ya. Ada kafir atau mujrim, kemudian ada mubtadi, ada al-kabair, ada as-saghair. Nanti ada fasik, ada munafik di atasnya. Banyak keterangan dalam Al-Quran. Munafik juga ada munafik akbar, munafik asghar, ada fasik, ya, yang bisa sampai ranahnya mengeluarkan dari Islam. Ada kefasikan yang tidak sampai status orangnya mengeluarkan dari Islam. Artinya kapan dia berbuat kefasikan yang bisa mengeluarkan dirinya dari statusnya muslim menjadi kafir. Ada kefasikan kapan yang dia tetap masih dikatakan orang muslim. Ada ilmunya tersendiri, ya, karena Islam itu tawazun, seimbang. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh melampaui batas sehingga ekstrim, tidak boleh juga mengurangi takaran sehingga lembek terhadap maksiat. Tapi tawazun, seimbang. Ada ilmunya, ya. Nanti kita lanjutkan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang ajramu yang mereka telah berbuat dosa. Kanu, keadaan mereka dahulu ketika di dunia, ya, ingat pakai past tense. Kanu past tense, mereka keadaannya dulu ketika di dunia. Minalladzina amanu, dari orang-orang yang mukmin ketika mereka di dunianya terhadap orang mukmin itu. Bagaimana sikap orang kafir? Yadhakun, selalu saja mereka terus menertawakannya, ngecek, memperolok-olokkan. Wa idza marru, dan apabila orang-orang mukmin itu, dan apabila orang-orang mukmin itu lewat, bihim, terhadap mereka orang-orang kafir, yataghamazun, mereka orang-orang kafir itu mengedip-ngedipkan matanya, maksudnya merendahkannya, memperolok-olokkan. Wa idzan qalabu, dan jika mereka kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, inqalabu, maka mereka kembali fakihin, dengan gembira ria, karena sudah memperolok-olokkan. Nanti kan di dalam surat Al-Baqarah itu ada dua kubu tetap, meskipun ada kubu ketiga disebutkan. Ayat 1 sampai 5 orang mukmin, ayat 6 sampai 7 itu orang kafir. Jadi kalau mukmin jelas mukminnya, makanya cuma 5 ayat. Tapi kalau orang kafir cuma 2 ayat karena jelas kekafirannya. Nanti ayat 8 sampai ayat 20 terbanyak sampai 13 ayat itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Tapi tetap orang munafik juga endingnya Allah satukan dengan orang-orang kafir. Karena orang munafik ini menyembunyikan kekafirannya, kemudian aslinya adalah hatinya adalah kafir.
Tapi ketika wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang mukmin, oh saya akan mukmin, lihat saja Fatihahnya juga jelas, enggak Fatihah ya, tapi jelas Fatihahnya ya. Tapi ketika bertemu dengan orang kafir, mereka katakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya satu frekuensi dengan kalian ya. Saya juga sama memperolok-olokkan orang-orang. Makanya istilah ila ahlihim ini bisa keluarga secara biologis ya, sama-sama kafirnya tapi ada nasab. Bisa juga ahlun ini maknanya adalah secara ideologi ya. Dia tidak ada hubungan nasab tapi seideologi. Itu juga bahasa Al-Qur'an maknanya adalah ahlun. Keluarga seideologi ya. Bukan keluarga sebiologis. Ketika mereka bertemu lagi yang satu frekuensi dengan ideologi seideologinya, inqalabu fakihin, mereka kembali dengan merasa gembira ria karena sudah memperolok-olokkan orang-orang mukmin. Wa idza ra'auhum, dan jika mereka itu melihat hum kepada mereka orang-orang mukmin, qalu, mereka berkata, inna haula'i, sesungguhnya mereka itu ladallun, adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Merendahkan. Wa ma ursilu, dan tidaklah mereka ini diutus alaihim atas mereka hafidin, untuk menjaga orang mukmin. Orang kafir itu datang di tengah-tengah orang mukmin bukan untuk menjaga mereka, tidak. Fal yauma, baru dijawab oleh Allah, maka pada hari ini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kafir, gantian yadhakun, menertawakannya. Ini ketika nanti di akhirat ya. Alal araiki, di atas dipan-dipan mereka, yang zurun, orang mukmin ini melepaskan pandangan. Karena di dalam jannah sejauh mata memandang lautan kenikmatan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ini bahasa taubih namanya ya. Taubih itu ngecek. Kalau dalam surat An-Nisa misalkan, An-Nisa dari ayat yang ke 138 sampai ayat 140, bahasanya kan Allah juga taubih. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Bentuk taubih itu begitu. Muhammad, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik. Apa berita gembiranya? Bi anna lahum adzaban alim. Sungguh mereka akan diberikan pasti siksaan yang sangat pedih. Berita gembira mestinya gimana? Membahagiakan kan? Nah, ini berita gembiranya berupa siksa yang sangat pedih. Nah, itu namanya taubih. Cara Allah menggunakan mereka. Kalau ini dengan pertanyaan, ya, pertanyaannya tidak perlu ada jawaban. Namanya istifham inkari. Ya. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Dalam rangka apa? Allah menghinakan. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat? Gitu ya. Sudah nggak usah dijawab, sudah pasti akan diberikan ya balasannya. Kalau baik ya diberikan kebaikannya, tapi kalau buruk ya diberikan balasan yang buruk. Kalau orang kafir gimana balasannya? Baik apa buruk? Nah, tidak usah dijawab kan, sudah jelas. Sebagaimana pertanyaan, apakah orang setelah makan itu kenyang? Sudah diam aja, tidak usah dijawab. Otomatis orang setelah makan pasti kenyang. Baik, kita masuk pada keterangan Ibnu Katsir tentang surat Al-Mutaffifin. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Mutaffifin ini ada 36 ayat dan termasuk madaniyah. Madaniyah itu berarti ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Mutaffifin ini diturunkan di Madinah.
Bahkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, mari kita bacakan. Rawa meriwayatkan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Dari mana Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, ulama-ulama hadis ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir, meriwayatkannya dari mana? Ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sudah pada kenal Ibnu Abbas? Sudah pada kenal belum? Belum? Berarti harus baca sejarahnya, jangan baca sejarah dari Dore saja. Ya, Ibnu Abbas juga harus kenal. Ada riwayatnya, sedikit saya sampaikan. Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan Nabi itu sepupuan, ya. Karena bapaknya, yaitu Abbas namanya, kakak beradik dengan bapaknya Nabi, ayahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Itu kakak beradik dengan Abbas. Jadi Abbas ini paman Nabi. Anaknya namanya Abdullah ibnu Abbas, anaknya Abbas Abdullah ini. Berarti Abdullah dengan Rasulullah ini sepupuan. Termasuk sahabat Ibnu Abbas ini orang yang baru usianya masih muda, ya, masih kanak-kanak, masih muda. Kemudian ada hal yang spesial karena Ibnu Abbas ini termasuk ulamanya para sahabat. Jadi sahabat itu dari 114.000 sahabat, atau dalam riwayat yang lain nanti ada satu buku, antum beli buku tentang biografi atau tarjamah. Tarjamah itu bahasa Arab artinya biografi. Tarjamah as-sahabat, biografi para sahabat, dalam buku namanya buku Al-Isobah. Kalau nggak salah sudah ada terjemahannya mungkin. Saya punyanya yang Arab. Itu biografi para sahabat. Ada 114.000 atau 124.000 sahabat. Nah, di kalangan para sahabat itu sama dengan kita, punya anugerah yang tidak sama. Ada yang mereka ini ulamanya para sahabat. Jadi spesial, memang para penghafal Al-Quran, penjaga syariat, ulama. Du ilmin, mereka diberikan anugerah memiliki banyak ilmu. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud, termasuk Ibnu Abbas, ya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada juga sahabat-sahabat yang diberikan anugerahnya, yaitu ahli strategi perang. Kita kembali kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orangnya masih muda, tapi dapat spesial karena didoakan oleh Nabi. Ya. Allahumma alimhu ta'wila, kata Nabi, Allah berikanlah anugerah kepada Ibnu Abbas untuk bisa mentakwilkan Al-Quran. Doa Nabi loh ya, bukan doa orang biasa, pasti dikabulkan. Makanya ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, masih ingat dulu kajiannya ya. Surat apa itu? Surat An-Nasr. Ketika turun surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Para kibarus sahabat-sahabat yang senior, bahkan banyak veteran perang Badar. Ada di situ sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan yang lainnya berkumpul mendiskusikan apa maksud dari turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai tidak tahu maksudnya apa ini ya. Akhirnya Ibnu Abbas karena masih muda ketika itu ya, beliau sekitar usia 13 tahun, hanya lewat saja. Oh, mereka ini para senior sahabat sedang membicarakan tentang apa maksud turunnya surat itu. Beliau hanya diam saja, kemudian pulang menyampaikan kepada bapak, pastinya saya tahu itu maksud dari Idza jaa nasrullahi wal fath. Cuma saya ini segan karena yang kumpul adalah kibarus sahabat, senior sahabat, bahkan banyak di kalangan mereka adalah veteran perang Badar, yang Nabi saja bersabda la tamassun nar ashab badrin, dalam hadis itu sama sekali neraka itu tidak akan menyentuh para veteran perang Badar.
orangnya masih hidup tapi sudah disabdakan seperti itu kalau kita termasuk veteran perang Badar gimana perasaannya? Alhamdulillah ya Allah gitu. Itu dari lisan Nabi langsung. Nah, Ibnu Abbas ini beliau segan gitu. Sebenarnya tahu karena spesial. Para veteran perang Badar saja yang dijamin masuk jannah itu tidak tahu maksud dari turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Sedangkan ini anak masih kecil usia kurang lebih 13 tahun, dia tahu maksud itu karena didoakan oleh Nabi. Dia pulang menyampaikan. Kata Bapak, kenapa engkau tidak sampaikan saja di hadapan mereka? Saya menghormat mereka karena mereka adalah veteran perang Badar, orang-orang senior, segan. Akhirnya ketika ditanya beliau menjelaskan sebenarnya. Nah, ini anugerah. Tidak semua orang diberikan anugerah bisa menampilkan maksud surat ayat ini. Kata Ibnu Abbas, hadhihi alamatun min alamatin qurbi wafati Rasulullah sallallahu wallahu sayakhuduhu ila rafiqil a'la. Ini sebagai indikasi tanda kuat kalau turunnya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Nabi Muhammad ini sebentar lagi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang lebih tinggi. Maksudnya tidak lama lagi usia Nabi akan berakhir ya. Jadi Nabi sebentar lagi akan wafat ya. Itu ketika disampaikan kepada sahabat yang senior tadi, Masya Allah setajam itu gitu ya analisanya Ibnu Abbas. Ternyata betul tidak lama kan setelah itu, karena yadkhuluna fi dinillahi afwaja, setelah pada masuk Islam berbondong-bondong tanpa ada peperangan ketika peristiwa Fathu Makkah ini. Mereka orang-orang Makkah itu pada masuk Islam tanpa ada peperangan, tanpa ada yang berdarah-darah. Nah, kalau Fathu Makkah sudah dibebaskan, sudah ya. Itu tidak lama lagi Nabi Muhammad SAW akan wafat gitu ya. Karena sudah dibebaskan. Makanya Nabi sampai mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan Fathu Makkah. Setelah pembebasan kota Makkah tidak ada hijrah lagi. Yang ada itu adalah walakin jihadun wa niyatun. Tinggal dua saja, jihad memperlebar teritorial kaum muslimin ya, sehingga setelah itu kan dibebaskannya superpower ya, yaitu Persia dan Romawi. Kemudian pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai sepertiga belahan dunia itu terbebaskan, Islam menyebar ke sana ya. Hanya ada jihad dan niat yang tulus ya, untuk memperjuangkan Islam. Dan dari situlah sampai juga ke sorean indah sampai ke sini. Itu jasa-jasa mereka. Baik, itulah tentang Ibnu Abbas, kenangan kita tentang Ibnu Abbas. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas mengatakan, lamma qadaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi baru sampai saja ke Madinah, hijrah ke Madinah, kanu ternyata keadaan penduduk Madinah min akhbathin nasi kaila, termasuk manusia yang paling kotor dalam urusan timbang menimbang. Karena Makkah itu gersang, mereka mayoritas pedagang. Tapi kalau Madinah karena suasananya geografisnya itu dingin, mereka mayoritas petani ya. Dan juga banyak di antara mereka yang berdagang dan yang didagangkannya, dijual belikannya adalah hasil tani ya. Nanti ada perbedaan antara kail dan mizan. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat ini ya, sebagai hukum bagi mereka. Wailun, celakalah lil mutaffifina, bagi orang-orang yang curang. Karena terkenal mereka para pedagang yang para petani, para pedagang hasil tani mereka banyak yang curang dalam menimbang. Fahassanu, karena mereka sudah ada iman ya, orang-orang Madinah itu. Fahassanu, setelah ayat itu turun wailul lil mutaffifin, surat Al-Mutaffifin ini,
Fahassanu, maka segeralah mereka memperbaiki al-kaila, timbangan mereka, ba'da dzalika, setelah ayat ini turun. Wal muradu bit tatfif hahuna al-bakhsu fil mikyali wal mizan. Yang dimaksud dengan at-tatfif, kalau al-mutaffifin kan orangnya, orang-orang yang berbuat curang. Kalau sifatnya, ya, pekerjaannya at-tatfif. Tatfif ini adalah al-bakhsu, yaitu mempermainkan. Dalam hal apa? Fil mizani wal kail, di dalam urusan takaran dan menimbang. Imma bil izyidiyadi, bisa itu dengan menambah. Ini qadha minan nasi, ketika dia meminta untuk, ketika mereka membeli kemudian ingin dilebihkan kepada penjualnya. Wa imma bin nuqsani idza qadahum, atau ketika dia berjualan dia mengurangi takaran itu. Idza qadahum, ketika mau menjual barangnya kepada orang lain. Walihada, maka dari itu fassara ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menafsirkannya al-mutaffifin, istilah mutaffifin ini pada ayat selanjutnya. Alladzi wa'adahum bil khasari, yang mereka ini Allah janjikan, Allah ancam bil khasari, dengan kerugian, wal halaki, dan kehancuran. Kerugian dan kehancuran ini terkumpul dalam satu makna al-wail, yaitu kehancuran dan kerugian. Al-wail dalam makna yang lain, wail itu adalah satu lembah di dalam neraka jahanam. Maka saya katakan tadi tidak keliru, artinya benar. Kalau ada Quran terjemah kemudian diterjemahkan dengan wailun, neraka wail lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang. Karena orang masuk neraka pasti hancur, halak, rugi, dan hancur. Biqaulihi ta'ala, langsung Allah menafsirkannya istilah al-mutaffifin pada ayat selanjutnya. Siapa mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang idaktalu 'alan nasi, ketika dia meminta, menimbang kepada manusia, membeli. Yastaufun, mereka ingin sekali dilebihkan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yastaufun itu ya'khuduna haqqahum bil wafiyyi wazzaidi. Mereka ingin mengambil hak penjual, ya, barangnya dengan dilebihkan, itu mengambil haknya, bil wafi, dengan memenuhi timbangan itu, wazzaidi, dan dia memaksa untuk menambahnya. Wah, ini mati istri ngatuh cenah tambahan ya, padahal sekarang kan sudah timbangannya sudah pakai digital kan, ya, pakai digital. Itu misalkan sudah pas gitu timbangannya, 20 kilo ya 20 kilo. Atau ti istri-istri cenah lebihan atuh. Bisi eta aya salah merendages pusat misalkan. Bicaranya begitu. Lebihkan dong, katanya lebihkan. Akhirnya sama penjual terpaksa. Ini kalimat terpaksa ini menjadi dosa bagi pembelinya yang memaksakan tadi. Nah, itu termasuk al-mutaffifin, orang yang curang mempermainkan timbangan. Wa idza kaluhum, Allah menafsirkan lagi tentang al-mutaffifin. Wa idza kaluhum, dan jika mereka berjualan kemudian menakar untuk pembeli, awazanuhum, atau dia menimbang untuk pembeli, yukhsirun, mereka merugikannya pembeli. Apa itu yukhsirun? Kata Ibnu Katsir, ai yang kusun, mereka mengurangi timbangan itu. Caranya banyak Pak, bisa dengan gerak cepat, gercep. Ini gak ada politik, paslon berapa ya? Enggak. Dengan gercep itu kalau timbangannya begini, ini kiloan misalkan. Kemudian ini barang yang dibelinya, hanya begitu saja, langsung. Sehingga tidak terlihat kapan diamnya. Mestinya kan i'tidal wal wasf, ya. Harusnya seimbang begini gitu. Kalau mau dilebihkan juga dengan kerelaan, bukan dipaksa oleh pembelinya, ya. Kemudian taruh
Kemudian ambil lagi. Nah ini wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ini termasuk yukhsirun, mengurangi. Atau dengan sistem keahlian mereka, ketika tidak ada pembeli, nah di tempat barang yang menjualnya itu dikasih di situ ya, besi ataupun apa saja ya, hal untuk memberatkannya, sehingga ketika di kilo itu ya, maka pasti akan berkurang dari barang yang dijualnya, karena di bawahnya sudah ada pemberat. Kalau dulu Pak, biasanya kiloan itu suka ada di X apa ya istilahnya, sebulan sekali itu ada orang datang karena mungkin kotor yang bisa saja mempengaruhi kestabilan timbangan itu. Cenah orang X lawe cenah ya nama diambil, biasanya diambil sama ahlinya, dibersihkan, nanti 1 hari besok dibawa lagi ke sini. Kalau sekarang sudah canggih kan, ya, ada digital ya, sudah lebih mudah lagi. Nah, cuma digital juga saya beli di beberapa pasar, meskipun digital, itu taruh misalkan ya, barang yang kita beli, itu naruhnya ini hitungannya belum selesai, sudah diambil lagi. Ada juga netizen kan cerdas, ada juga yang investigasi. Nah, ketika lengah pembeli itu, ini waktu di kilo, iya, Bu lihat ya, saya jujur ini Bu. Padahal orang yang jujur itu tidak perlu mengatakan saya jujur, tidak perlu. Allah Al-Basir kan. Manusia iya melihat, cuma terbatas penglihatannya. Kalau Allah itu Maha melihat, tidak ada kekurangan, tajam melihat. Orang jujur nggak perlu bilang saya jujur, menunjukkan dia sebenarnya ada masalah kejujuran. Nah, itu pas disimpan dia Bu, saya jujur kan. Nah, ini 20 kilo ya belinya, ini 20 kilo. Iya Mas. Pas modal mau bayar, dia itu kadang nakal. Mau diambil, mau ditali itu diambil dulu satu, simpen dulu. Begitu ya. Iya, keuntungannya bisa lebih, cuma keberkahannya akan hilang. Keberkahannya hilang. Padahal Nabi mengatakan at-tajiru al-muslimu as-saduq ma'al anbiya fil jannah. Seorang muslim at-tajir, dia berbisnis, as-saduq, kalimatnya bukan shadiq. Kalau shadiq jujur, tapi saduq sangat jujur. Ma'al anbiya fil jannah. Nanti kalau di akhirat disatukan dengan para nabi di dalam jannah. Baik, kita lanjutkan. Wal ahsanu, dan yang lebih baik. Wal ahsanu ini berbicara masalah nahunya. Kalau yang belajar nahu paham, kalau enggak belum belajar nahu, nah, ini jadi sambung-sambungkan aja ya. Karena ada istilah-istilah. Wal ahsanu kita baca saja karena ini hak ilmu. Yang lebih baik kata Ibnu Katsir, kalimat pada wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ayyaj'ala kalu wa wazanu muta'addiyan. Yang lebih baik mestinya setelah kaluhum aw wazanuhum ini adalah muta'addi. Muta'addi itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan objeknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Jika mereka orang-orang yang curang itu ketika berjualan, mereka menakar, mereka menimbang ya. Padahal menakar dan menimbang itu harus membutuhkan objeknya. Namanya ini kata kerja muta'addi. Tapi Allah tidak menyebutkan objeknya. Kenapa? Nah, di sini ada rahasia Al-Qur'an. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Salah satunya, setiap daerah itu punya cara menimbang yang tidak sama. Ya. Kalau di sini disebutkan orang-orang Makkah, saya bacakan dulu. Kalau orang-orang Makkah, ya, karena mereka ini kebanyakan para pedagang itu pakai kail ya. Kail ini istilah yang sering digunakan di Makkah. Ada
ada medianya, ada barangnya secara fisik, ya, itu bisa berbeda di tempat yang lain. Nah, ini yang namanya kail. Saya bacakan dulu. Jadi kail itu begini, karena mereka berdagang, ya, untuk barang-barang yang kail ini barang-barang yang bisa berubah beratnya. Kurma basah ketika ditimbang berbeda ketika sudah beberapa hari mengering. Itu pakai kail istilahnya. Ini di Mekah. Kalau di Madinah, ya, di Madinah ini ada istilah mizan. Mizan ini untuk timbangan khusus bagi barang yang tidak pernah berubah beratnya. Maka digunakan untuk emas, menimbang perak, ya, itu mizan. Makanya di tempat jualan emas perak di pinggir jalan atau di toko biasanya ada timbangan khusus begini kan, ya, ada timbangan khusus untuk gramnya. Itu ada timbangan khusus. Kalau tradisional itu juga disebut dengan mizan. Tapi kalau kail itu digunakan untuk barang-barang yang ketika ditimbang bisa berubah beratnya seiring waktu. Coba gabah ketika ditimbang, tapi ketika sudah jadi beras berbeda. Gabah yang baru, gabah tahu gabah? Padi, ya. Yang baru dipanen itu kan masih basah, ditimbang, tapi akan berubah beratnya ketika sudah dijemur. Nah, begitu. Ya. Kalau buah-buahan ketika masih basah, ya, tapi ketika sudah mengering itu bisa berubah. Itu namanya kail. Tapi kalau untuk timbangan yang tidak pernah berubah beratnya itu namanya mizan. Ya. Tapi di sini disebutkan setiap daerah itu punya cara, ya, dan punya timbangan yang tidak sama. Di kita ada yang dipegang begini, ada yang jualan itu yang beli, ya, saking dia ingin mencari kejujurannya, timbang sekilo, udah di kilo teh, dia bawa kiloan yang baru begini. Mang kurang, ya, nah, kurang ada sasetri kurang, tambahan lagi. Kayaknya ada masalah yang udah rusak. Nah, itu kan berbeda timbangan di sini dengan digital saja sudah lain. Ada lagi timbangan yang pakai besi lagi. Nah, itu tidak ditemukan di tempat yang lain di Indonesia ada. Termasuk juga kail. Kail ini meteran itu masuk pada istilah kail. Mungkin di tempat yang lain bisa termasuk mizan. 1 meter kan kalau beli kain kan ada yang di meter, ada yang di kilo. Setiap daerah punya cara yang tidak sama. Dalam kaidah fikih ada istilah al-adatu muhakkamatun. Sebuah kebiasaan di sebuah daerah itu bisa menjadi hukum. Dulu Pak, kalau beli bibit ikan di kampung, ya biasa yang ditanggung itu, ya, nggak ada pakai kiloan dulu. Nanti pakai kiloan, berat, pakai kiloan. Tapi kalau belinya banyak, itu digantung, nah, nanti di kilo, baru dikasihkan kepada orang yang jualannya. Nanti yang jualan keliling itu pakai hitungan Pak, hiji dua, tilu opat, ya, pakai dikawinkan, ya. Padahal nyebut hiji itu dia sudah lemparkan 3, ya, karena kasih sayang. Hiji 2, tilu 4. Pas dihitung jadi 20. Entah gimana, itu ada caranya tersendiri. Dan itu al-adatu muhakkamatun. Sebuah kebiasaan adat satu tempat itu bisa menjadi hukum, ya. Yang itu tidak berlaku mungkin di tempat yang lain. Lain ladang, lain ladang. Ada adat kebiasaan. Nah, kalau adat kebiasaan atau uruf, ya, yang di situ menjadi sebuah kebiasaan dari turun temurun dulu, kemudian tidak ada pelanggaran dengan syariat, itu dibolehkan. Contoh dalam hukum yang lain misalkan, karena ini kaidah bersifat umum. Di daerah Waingapu yang pernah kita traveling di sana, di Waingapu itu kan ada NTB,
Ada bima, ada waingap. Waingap itu ada satu kebiasaan baik. Sebelum datangnya Islam sudah ada berlaku kebiasaan. Namanya rimbu. Ya. Rimbu itu para perempuan pingitan, wanita-wanita pingitan. Itu kalau pakai rimbu pakai cadar begini. Cuma kainnya bukan kain kerudung, tapi kain yang mereka bikin sendiri, kayak kain sarung. Dililit khusus, disisakan kedua matanya. Itu rimbu. Setelah datang Islam sampai kepada mereka, ternyata dibahas surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31 tentang seorang wanita muslimah harus tertutup sekujur tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan wajah. Kalau Imam Ahmad memahaminya begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tertutup sekujur tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan matanya. Nah, ini niqab bagian dari syariat. Orang-orang waingap itu udah biasa dari dulu sebelum datangnya Islam ada rimpu. Nah, ini namanya kebiasaan yang baik, adat ya yang sebelum Islam sudah berjalan. Termasuk juga al-kail wal mizan. Ada juga kail wal mizan juga kalau dalam urusan tanah, tapi itu ketika datang Islam disalahkan. Tanah upluk aplak, dan mesti upluk aplak ya, luas kan dulu begitu ya. Rumah orang dulu kan saking luasnya nggak ada yang ke atas. Berbeda dengan sekarang, coba di Soreang Indah itu karena terbatas ke atas ya, tanahnya jadi nambah ke atas. Bangunan dulu kan tanahnya luas, bikin rumah itu panjang, ada letter L. Nanti kalau dapurnya tuh terpisah lebih luas lagi dapurnya, ya, sehingga keluarga itu bisa masak dan makan di situ, ya, terpisah. Itu beli tanahnya dulu, Pak. Pada masa jahiliyah ini diceritakan dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabi. Allah ya, Pak. Itu kalau orang pertama misalkan orangnya kecil ya, itu berapa? Satu lemparan katanya ya, satu lemparan, satu hisab, satu lemparan. Dia kasih obat, bayar dulu berapa, misalkan udah dirupiahkan 1 juta, bayar ke yang punya tanah yang sajujahnya seluas itu ya, untuk aplak kan, bayar 1 juta. Kemudian kasih garis berapa langkah aturannya, 2 langkah. Jadi dia melangkah 2 langkah, lemparkan, lembingnya dilempar. Kalau orangnya pendek, ya 1 juta tuh paling segitu gitu. Nah, orang yang kedua tinggi besar, ya, berapa? 1 juta juga. Berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah lemparkan. Harga 1 juta, lemparan berbeda karena kualitas orang yang melemparnya itu akan terjadi goror namanya. Ya, baiul goror, jual beli yang mengandung tipuan, dan itu haram. Nah, Nabi katakan, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasul sangat melarang ya jual beli, praktek jual beli yang bersifat mengandung kebohongan, gharar, penipuan. Ya. Nah, akhirnya datang Islam itu tidak boleh. Itu juga bagian dari cara orang-orang dulu. Ya. Tapi karena saling meridhoi ya sudah. Ya. Mereka terbiasa dengan hal itu. Hal itu kan mengandung penipuan. Nah, sekarang sama saja, itu termasuk dari judi, gharar juga. Ini susah usaha, ya sudah punya balong, bikin, ya. Kemudian kasih air, kasih juga di situ ikan. Ya. Orang yang datang ke situ berapa? 2 jam, harganya berapa? Misalkan harganya 100.000. Setiap orang 1 jam 100.000 kali 2 jam berarti 200.000. Datang 10 orang ke situ, bayar 200.000. Dia 2 jam itu orang pertama dapat 1 kilo, orang kedua dapat setengah kilo, orang ketiga nggak dapat kecuali burui. Dikiranya ikan, dapat itu. 2 jamnya sama, dapatnya tidak sama, tapi bayarnya sama. Itu persis seperti nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi itu sangat melarang praktek jual beli yang itu mengandung penipuan. Nah, lemparannya kan sama, bayarnya sama 1 juta, tapi lemparannya tidak sama. Bayarnya ini juga 200.000, tapi dapatnya ada yang sekilo, ada yang 2 kilo, tidak sama. Ini termasuk judi. Nah, aturan-aturan seperti ini dilarang. Baik, kita lanjutkan.
Wa qad amarallahu ta'ala bil wafa fil kail wal mizan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Jadi nggak boleh ada praktek-praktek yang isinya penipuan. Coba dilihat di dalam surat 17 ayat 35. Surat apa itu? Al-Isra. Kita lihat surat Al-Isra. Mudah-mudahan benar, karena di sini ditulis ayatnya aja, nomor surat dan nomor ayatnya tidak ada dalam kitab gundulnya. Wa awful kaila idza qiltum wazinu bil qisṭasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Benar enggak ya 35? Nah. Ada? Baik. Wa aufu, dan penuhilah dengan sempurna. Apa? Al-kaila, takaran. Idza qiltum, ketika kalian menakar. Wazinu, dan timbanglah oleh kalian. Bil qisṭasil mustaqim, dengan timbangan yang lurus, yang benar. Dzalika, yang demikian itu khairun, lebih baik, dan yang demikian itu ahsanu ta'wilan, memiliki akibat yang jauh lebih baik. Nanti kalau orang itu kan senang kalau belajar di situ tuh katanya, biar kalau menakarnya jujur. Sudah, jujur itu modal yang sangat besar. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qisṭ la nukallifu nafsan illa wus'aha. Coba dilihat, ini surat Al-Maidah kalau tidak salah. Coba ayatnya dicari duluan. Kan harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Maidah pokoknya 100 sekian lah ya. 150 berapa gitu. 152 ya. Jadi hampir di penghujung. 1 Ada yang sudah menemukan? Terus berapa ya? Al-An'am ya? 152. Bukan Al-Maidah. Nah, sahih. 152. Ini ayat berkaitan dengan 151, 152, 153. Ini kan surat 6 ayat 151, 152, 153 ini yang tertera di cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqrabu. Nah, kalimatnya itu. Dan janganlah kalian mendekat malal yatimi, terhadap harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablughu asyuddahu, sampai dia masuk pada usia dewasa. Wa aufu, nah ini. Wa aufu, dan penuhilah oleh kalian dengan sempurna al-kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qis, dengan adil,
dengan seimbang. La nukallifu, kami tidak akan membebani, kata Allah, nafsan, satu orang jiwa pun, illa usaha, sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga dibuka dalam surat 55 ayat 9 ayatnya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Di surat Ar-Rahman ya, ayat 9. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian al-wazna, timbangan, bil qisti, dengan adil, dengan seimbang. Wa la tuksiru, dan janganlah kalian membuat rugi al-mizan, timbangan itu. Kata Ibnu Katsir, wa ahlakallahu, Allah menghancurkan kaum Su'aib, kaumnya Nabi Su'aib, wa dammarahum, dan Allah menghancur leburkan mereka, ala ma kanu, disebabkan keadaan mereka dahulu, yabkhasunan nasa, mempermainkan manusia, fil mizani, dalam urusan timbangan, wal mikyali, dan dalam urusan takaran. Jadi begitu ya, orang-orang kaumnya Nabi Su'aib Allah hancurkan dikarenakan mereka mempermainkan manusia dalam urusan timbangan dan takaran. Nah, ini khususnya bagi saudara-saudara kita yang usaha jualan harus jujur. Kalau jualan dilebihkan tanpa ada paksaan, itu punya pahala tersendiri, tapi atas kerelaan kita. Tapi kalau kita membeli, jangan pernah meminta untuk dilebihkan ya. Baik, itu saja dulu. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.